Halo mahasiswaku sekalian, hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang kekontinuan fungsi. Fungsi f dikatakan kontinu pada titik C jika ketiga syarat berikut terpenuhi ya. Syarat pertama adalah fx sama dengan c atau fc-nya itu ada. Nah, ini syarat pertamanya. Syarat kedua adalah limit x mendekati c dari fx itu juga harus ada ya. Dan syarat ketiga adalah syarat pertama dan syarat kedua harus sama. Nah, ini syarat kekontinuan ya. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka dikatakan discontinue. Nah, ini ya. Ini yang harus diperhatikan. Berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Kalau saya punya sebuah fungsi, ya, ini fx fungsinya, dan kemudian ini adalah gambar grafik fx-nya di titik C, ternyata dia untuk C, ya, dari kanan, ini untuk C dari arah kiri, ternyata hasilnya adalah limit X mendekati C dari arah kiri, C min ini, ya, ini X lebih kecil dari C. Yang mana lebih kecil dari C? Yang ini ternyata hasilnya adalah A, ya, ini A. Sedangkan yang limit X mendekati C dari arah kanan ini nilainya adalah B, ya, nilainya ini adalah B di sini. Nah, jadi kita punya limit kiri ternyata tidak sama dengan limit kanan, ya, nilainya satunya A, satunya B. Maka di sini limit X mendekati C dari fx tidak ada, ya. Karena syarat yang kedua tidak terpenuhi, maka fx di sini dikatakan discontinue, ya. Gitu. Paham ya? Sekarang perhatikan contoh yang nomor 2 ya. Di sini diketahui fungsi fx ya. Ini adalah grafik fungsi yang ini, di mana pada titik x mendekati c, di sini fx-nya adalah a ya, a di sini. Ini jadi berarti limitnya ada ya. Terus kemudian di fx sama dengan c, nilainya adalah b. Ini pun juga ada ya. Nah, tapi limit X mendekati C dari syarat yang pertama tadi di atas ini ya, nilainya A, sedangkan Fx sama dengan C, nilainya adalah B, berarti tidak sama. Nah, karena tidak sama, maka Fx discontinue. Ya. Sekarang nomor 3, perhatikan gambar dari nomor 3 ini ya. Di sini ada grafik fungsi fx ya. Nah, kemudian di f di titik C ini ya, di titik C yang ini nilainya adalah A ya, berarti ada. Limit x mendekati C dari fungsi fx ini juga nilainya ada, yaitu A ya. Nah, kita lihat bahwa syarat pertama dan syarat kedua ternyata sama-sama A ya, A sama dengan A. Nah, karena syarat tiga-tiganya terpenuhi, maka kita katakan fx continue di x sama dengan C. Berikutnya diberikan contoh nomor 1 ya. Diberikan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 dibagi x min 1, di mana x-nya tidak boleh sama dengan 1. Pertanyaannya adalah, agar fx continue di titik x sama dengan 1, ya. Pertanyaannya, bagaimana pendefinisiannya? Nah, sekarang kita jawab di halaman berikutnya. Agar fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1 itu kontinu di x sama dengan 1, maka syaratnya apa? Syaratnya langsung kita ambil dari apa? Dari syarat ketiga, yaitu fx sama dengan 1, ini nanti harus ada nilainya. Kemudian limit x kuadrat min 1 dibagi x min 1 juga harus ada nilainya. Dan nanti nilainya harus sama dengan, ya. Itu baru terpenuhi syarat kontinu. Nah, kita lihat bahwa limit x kuadrat min 1 kalau diuraikan menjadi x plus 1, ya, sama x min 1. Penyebutnya adalah x min 1, ya. Nah, karena sama-sama ada x min 1, bisa dicoret, sisanya adalah limit x mendekati 1 dari fungsi x plus 1, ya. Kita masukkan nilainya, nilai ini sama dengan berapa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Sedangkan F1-nya, jadinya berapa harus kita definisikan? F1 harus kita definisikan sebagai
2 ya, karena supaya dia nilainya sama-sama 2 di sini. Jadi sekarang agar f(x) kontinu di x sama dengan 1, maka f(x) harus didefinisikan sebagai berikut, yaitu f(x) sama dengan fungsinya tadi, di mana x yang tidak boleh sama dengan 1, sedangkan kalau x sama dengan 1, kita definisikan sebagai 2. Ya, seperti itu. Paham sampai sini? Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan K ya, agar f(x) kontinu di x sama dengan 5. Di mana fungsi f(x) didefinisikan sebagai akar x plus 4 dikurangi akar x kuadrat min 16 dibagi x min 5 ya. Di sini x-nya tidak boleh sama dengan 5, karena kalau sama dengan 5 berarti di sini penyebutnya akan 0, terus pembilangnya adalah akar 5 tambah 4 adalah 3 ya. Terus akar 5 kuadrat 25 dikurangi 16 adalah 9, akar 9 itu adalah 3. 3 dikurangi 3, 0. Jadi bentuk ini 0 per 0 ya. Nah, sedangkan di x sama dengan 5, nilainya adalah kx. Pertanyaannya adalah tentukan nilai k di sini ya. Nah, di sini adalah tentukan k agar f(x) kontinu, maka agar f(x) kontinu, maka syaratnya apa? Kita langsung ngambil yang ketiga ya. Syarat ketiga yaitu f(x) sama dengan 5. Di sini kan rumusnya adalah kx ya. X-nya diganti 5, maka 5 dikalikan dengan k. 5k untuk yang di titik x sama dengan 5 ya. Sedangkan limitnya diperoleh dari mana? Limit dari ruas kiri ini supaya dia tidak 0 per 0, maka dikalikan dengan sekawannya ya. Sekawannya dari akar yang di atas ini, dari pembilang. Nah, ini dibagi dengan ini, nilainya tetap 1. 1 dikalikan fungsi ini tetap tidak mengubah soal ya. Maka kemudian diuraikan ya, kalau akar yang sama dikalikan akar yang sama, maka di sini hasilnya akarnya hilang ya. Akar x kuadrat min 16 dikalikan dengan akar x kuadrat min 16 juga akarnya hilang. Min kalikan plus di sini hasilnya adalah minus ya. Sedangkan penyebutnya tetap x min 5 dikalikan akar yang sebelah kanan ini ya. Jadinya ini. Nah, kalau kita uraikan hasilnya apa? Minus x kuadrat di sini, kemudian plus x yang ini 4 dikurangi min 16, berarti 4 tambah 16 adalah 20 ya. Nah, jadi dari sini kalau saya keluarkan minusnya, apa yang terjadi? Saya keluarkan minusnya, maka saya peroleh x kuadrat dikurangi x dikurangi 20 ya. Nah, sehingga ketika ini saya uraikan lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah minus, di sini adalah x min 5 ya. Jadi perkaliannya min 20, penjumlahannya min 1. Jadi saya punya x plus 4 ya. Karena perkaliannya adalah min 1 di sini. Nah, kemudian nanti x min 5 saya coret dengan x min 5 ini. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah minus x ditambah 4. Kalau x-nya itu 5, berarti 5 ditambah 4 itu 9 ya. Jadi di sini saya punya min 9. Sedangkan penyebutnya berapa? Tinggal dimasukkan limit x mendekat 5. 5 ditambah 4 adalah 9. Akar 9 itu 3 ditambah dengan 5 kuadrat 25 dikurangi 16. 9 akar 9 itu adalah 3 ya. Jadi hasilnya adalah sama dengan berapa? Min 9 per 6 ya. Seperti itu. Nah, jadi hasilnya kita punya 5K sama dengan min 9 per 6 atau sama dengan min 3 per 2 ya. Jadi K-nya berapa? K-nya nilainya min 3 per 2, 5 di sini pindah ke sini jadi 1/5 ya. Dikalikan 1/5 maka hasilnya berapa? Min 3 per 10. Ini jawabannya K ya. Nah, contoh soal berikutnya adalah carilah nilai A dan B agar fungsi kontinu pada sembarang bilangan real, di mana fx-nya adalah x plus 1 kalau kurang dari 1, ax plus b kalau x-nya lebih besar dari 1, atau x-nya kurang dari 2, atau fx-nya sama dengan 3x kalau x-nya lebih besar sama dengan 2. Ya. Nah, kita disuruh mencari nilai A dan B ini. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, agar f(x) kontinu di sembarang bilangan real, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fx sama dengan 1,
sama dengan limit X mendekati 1 dari fx, di mana X mendekati 1 kita ambilkan dari berapa? Yang fungsi ke 1 ya, yaitu limit X plus 1, nilainya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi ini hasilnya sama dengan 2. Sedangkan fx sama dengan 1 itu kita ambilkan dari fungsi yang kedua, yaitu ax ditambah b, x-nya diganti dengan 1. Jadi a ditambah b hasilnya adalah 2. Ini persamaan yang pertama kita dapatkan ya. Sedangkan untuk yang fx sama dengan 2 kita ambilkan dari fungsi limit x mendekati 2 dari fx, diperoleh dari mana? Fungsi yang kedua, yaitu ax ditambah b ya. Ax ditambah b, x-nya diganti 2, maka saya punya 2a ditambah b yang ini ya. Sedangkan yang ruas kiri rumusnya adalah 3x, x-nya adalah 2, jadi saya punya 3 kali 2, maka dari sini 3 kali 2 nilainya 6. Jadi ini adalah persamaan yang kedua, ini yang ke-1. Ketika saya menggunakan eliminasi, maka A tambah B sama dengan 2, 2A tambah B sama dengan 6, B-nya bisa saya coret gitu ya. Maka hasilnya A dikurangi 2A. Maka hasilnya min A, 2 dikurangi 6, hasilnya min 4. Jadi A-nya sama dengan 4. Ya, sehingga dengan A sama dengan 4 saya boleh ngambil sembarang dari persamaan 1 atau persamaan 2. Yang ini saya ambil dari persamaan 1, maka saya peroleh A ditambah B sama dengan 2. Nah, berarti 4 ditambah B sama dengan 2, berarti B-nya adalah 2 dikurangi 4, atau saya dapatkan B sama dengan min 2 ya. Jadi agar fx kontinu di sembarang bilangan real, maka sekarang persamaannya untuk X lebih kecil kurang dari 1 saya peroleh X plus 1, sedangkan untuk X lebih besar sama dengan 1 ya, A-nya diganti dengan 4, B-nya diganti dengan min 2. Jadi 4X min 2 ya. Sedangkan untuk lebih besar sama dengan 2, maka di sini fungsi fx-nya adalah 3x ya. Nah, ini akan menyebabkan dia kontinu di sembarang bilangan real. Nomor 4, selidiki apakah fx kontinu di sembarang bilangan real, di mana kalau x lebih kecil 0, fx-nya sama dengan x. Kalau antara x-nya antara 0 sampai 1, di sini fungsinya x kuadrat. Kalau x-nya lebih besar sama dengan 1, di sini fungsinya adalah 2 min x ya. Nah, mari kita kerjakan. Sekarang yang pertama, saya ambil bahwa syarat pertama di fx sama dengan 0, maka fungsi yang diambil adalah yang ini ya, karena ada x lebih besar dari sama dengan 0. Di sini ada sama dengannya. Saya ambil dari x kuadrat, maka hasilnya 0 kuadrat itu 0 ya. Berarti ini ada nilainya. Nah, untuk limitnya ternyata di sini ada lebih kecil dari 0 sama ada lebih besar dari 0. Maka kalau yang saya ambil 0 plus, itu artinya saya ngambil apa? Yang fungsi kedua ya, lebih besar dari 0. Jadi saya ambil x kuadrat, hasilnya adalah 0 kuadrat juga 0 ya. Nah, sedangkan yang saya ambil untuk limit x mendekati 0 dari arah kiri, ini yang saya ambil ya, saya ambil fungsi pertama. Fungsi pertamanya adalah x. X diganti dengan 0, maka hasilnya juga 0. Nah, karena limit kiri sama dengan limit kanan, berarti kita punya limit x mendekati 0 dari fungsi fx itu apa? Sama dengan 0 ada. Ya. Nah, ini ada. Nah, kita lihat dari sini fungsi pertama terpenuhi, fungsi kedua terpenuhi, dan ternyata hasilnya adalah fx sama dengan 0, ternyata hasilnya sama dengan limit x mendekati 0 dari fx, yaitu sama-sama 0 ya. Jadi apa artinya? Artinya fx kontinu di x sama dengan 0 ya. Nih, jadi fx kontinu di x sama dengan 0 ya. Nah, sekarang yang nomor 2, untuk fx sama dengan 1 ya. Kita lihat dari sini fx sama dengan 1, fungsinya yang ini fungsinya adalah 2 min x. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti ini pun juga ada ya. Sekarang syarat yang kedua adalah ternyata kurang dari 1 sama lebih besar dari 1. Berarti kita ambil limit kiri dan limit kanan. 1 plus ya. Saya ambil 1 plus, maka hasilnya apa? Hasilnya limit 1 plus saya ambil dari fungsi yang ketiga, yaitu 2 min x ya. Jadi sama dengan berapa?
sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1 ya. Nah, kemudian juga untuk limit X mendekati dari arah kiri 1 minus, saya ambilkan yang fungsi kedua ini ya, yaitu fungsi X kuadrat. Nilainya 1 dikuadratkan juga 1. Nah, karena limit kiri sama dengan limit kanan, berarti limit X mendekati 1 dari fungsi fx nilainya adalah 1. Berarti ini pun juga ada ya. Nah, di sini kita lihat bahwa apa? Fungsi f di titik 1 ternyata hasilnya sama dengan limit X mendekati 1 dari fx, yaitu berapa? Nilainya sama-sama 1 ya. Jadi sekarang kita punya fx kontinu juga di X sama dengan 1. Akhirnya semua fx ini kontinu di mana? Kontinu di sembarang bilangan real ya, seperti itu. Paham ya? Nomor 5, tentukan K agar fx kontinu di X sama dengan 3 ya. Di sini kita tentukan K-nya di mana? Kalau untuk X sama dengan 3, maka saya punya Kx plus 7. Kalau X-nya tidak sama dengan 3, maka saya punya Fx-nya adalah 4 dikurangi akar 25 min X kuadrat dibagi X kuadrat min 9 ya. Pertanyaannya adalah tentukan K agar fungsi kontinu. Jadi kalau agar Fx kontinu di X sama dengan 3, maka apa? Maka saya punya langsung pakai syarat ketiga ya. Fungsi fx sama dengan 3 harus sama dengan fungsi di limitnya ya. Jadi limit x mendekati 3 dari fungsi x-nya tidak sama dengan 3 diambilkan adalah ini ya. 4 min akar 25 min x kuadrat dibagi x kuadrat min 9. Dikalikan dengan sekawannya ya. Karena hasilnya 0 per 0, maka di sini diperoleh 4 plus akar 25 min x kuadrat dibagi dengan yang sama. Nah, hasilnya ini adalah 1 ya. 1 dikalikan fungsi asalnya maka tidak berubah. Maka dari sini saya peroleh kalau fx sama dengan 3, saya ambilkan dari x sama dengan 3 ini, fungsinya adalah kx plus 7. X-nya saya ganti 3, jadi saya punya 3k plus 7. Ya. Sedangkan limitnya saya peroleh 4 kali 4 itu 16, min kalikan plus ini adalah minus, akar kali akar yang sama, maka akarnya hilang, 25 min x kuadrat ya. Penyebutnya tetap sama ini. Gitu ya. Nah, hasilnya 16 dikurangi 25 adalah min 9. Min kalikan min hasilnya adalah plus x kuadrat. Maka di sini kita lihat x kuadrat dikurangi 9 sama yang penyebutnya ini sama ya. Saya coret di sini maka hasilnya 1, di sini sisanya adalah ini ya. Maka hasilnya berapa jadinya? 3k plus 7 sama dengan berapa? Yang atasnya 1 pembilang, maka yang bawahnya 4 ditambah 25 dikurangi 3 kuadrat 9. 25 dikurangi 9, 16. Akar 16 itu 4. Jadi 4 ditambah 4 ya, yang ini. 4 tadi 1 dibagi 4 per 4. 4 plus 4 maka hasilnya 1/8. Sehingga kita peroleh 3K sama dengan berapa? 1/8. 7-nya ini pindah ke ruas kanan jadi min 7 ya. Sama-sama 8, maka di sini 1 dikurangi 56/8 itu min 7 ya. Hasilnya min 55/8. Jadi ini kan 3K. Berarti K-nya berapa? K sama dengan min 55/8 tadi dikalikan dengan 1/3 ini ya. Jadi hasilnya adalah berapa? Min 55/24 ya. Ini untuk soal nomor 5. Sekarang untuk nomor 6 ya. Apakah fx kontinu di x sama dengan 2? Ya, diberikan fx kalau x-nya lebih kecil 2, saya punya fungsi seperti ini. Kalau x-nya lebih besar sama dengan 2, saya punya fungsi seperti ini ya. Nah, kita penuhi apakah semua terpenuhi syarat ketiga-tiganya. Kita ambil dari fx sama dengan 2, maka saya ambilkan dari sini. Fungsinya adalah 4x dikurangi 11, x-nya diganti 2, maka 4 kali 2, 8, dikurangi 11, hasilnya min 3. Nah, berarti ini adalah ada, syarat 1 terpenuhi. Syarat yang kedua adalah di sini ada limit x mendekati lebih kecil 2, kita ambil sebagai limit x dari arah kiri ya. Kalau yang x lebih besar sama dengan 2, kita ambil yang x lebih besar 2 ya. Yang lebih besar 2 artinya limitnya kita ambil yang ini, yaitu 4x min 11. X yang diganti 2, 8 dikurangi 11, maka hasilnya min 3 ya. Kalau x lebih kecil mendekati 2 dari arah kiri atau x lebih kecil 2, maka fungsinya yang diambil adalah yang ini ya, lebih kecil 2. Jadi x kuadrat min 5x tambah 3, 2-nya dimasukkan, 4 dikurangi
5 kali dengan 2, 10 ditambah 3. Hasilnya 7 dikurangi 10 juga min 3 ya. Jadi ternyata di sini bahwa limit x mendekati 2 dari fx nilainya adalah min 3. Berarti ada syarat 1 terpenuhi, syarat 2 terpenuhi. Pertanyaannya apakah syarat pertama sama syarat kedua itu sama? Ternyata nilainya fx sama dengan min 2 adalah min 3. Fx sama dengan 2 ya. Limit x mendekati 2 juga min 3. Jadi kita katakan fx continue di x sama dengan 2. Sekarang nomor 7, apakah fx continue di x sama dengan 1 ya? Nah, di sini fx-nya kalau x lebih kecil sama dengan 1, kita punya 5x plus 4x kuadrat plus 3. Kalau x-nya lebih besar dari 1, saya punya min 2x kuadrat min 4x min 6. Itu fungsinya ya. Sekarang kita selidiki. Syarat pertama adalah fx di titik 1. Fx di titik 1 kita ambil yang dari sini ya. Yaitu 5 kali 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah 3. Hasilnya 5 ditambah 4 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 12 ya. Berarti ini ada nilainya. Sekarang limitnya ternyata kita harus ngecek apakah ada limit kiri dan ada limit kanan ya. Kalau untuk x lebih kecil 1 atau x mendekati 1 pangkat minus, kita ambil dari persamaan yang pertama, yaitu limit 5x plus 4x kuadrat plus 3, x-nya semua diganti 1, hasilnya 12 ya. Nah, kemudian limit x mendekati 1 plus kita ambil dari yang fungsi kedua, yaitu fx-nya sama dengan berapa? Limit x mendekati 1 plus di sini nilainya adalah diambil dari fungsi yang kedua. X-nya dimasukkan ke sini 1, jadi hasilnya min 2, terus kemudian dikurangi 4, dikurangi 6. Hasilnya adalah min 12. Nah, di sini kita lihat bahwa limit kiri ternyata tidak sama dengan limit kanan. Nah, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, ya, berarti apa artinya? Limit x mendekati 1 fx tidak ada, ya. Jadi kalau ada salah satu tidak terpenuhi, maka kita katakan fx tidak continue di x sama dengan 1, ya. Nah, ini demikian ya, saya sudah menjelaskan tentang semua fungsi kekontinuan. Nah, di akhir saya ucapkan terima kasih dan tolong di-subscribe, di-like dan di-komen ya. Tonton sampai habis. Terima kasih.